Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan sekelompok pemuda yang sangat ahli dalam membobol brankas meskipun memiliki sistem keamanan paling canggih sekalipun. Bahkan dapat membuat uang yang sangat sempurna serta melakukan kejahatan yang mustahil dibuat para pelaku kriminal lainnya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Di awal kisah memperlihatkan seorang pria yang bernama Ji Hyuk mencuri patung langka yang bernilai jual tinggi di sebuah museum. Tanpa disengaja saat pengejaran penjaga museum, patung langka tersebut pecah tanpa dia sadari. Di markas, sahabatnya yang bernama Koin tampak kesal karena kecerobohan Ji. Akan tetapi dengan santai Ji tidak mempermasalahkannya karena Ji telah men-scan patung tersebut dan akan membuat replika yang sangat mirip hampir 100%. Mereka berdua berhasil menjual replika patung langka tersebut di tempat pelelangan dengan harga yang tinggi. Ji juga mampu membuat uang palsu yang sangat sempurna. Akan tetapi sedikit memiliki kelemahan jika terkena alkohol akan luntur. Di tempat lain terlihat seorang detektif polisi yang bernama Gong sedang mengejar salah seorang mantan anggota geng mafia yang memberi informasi kejahatan gengnya pada polisi. Karena pria tersebut sedang diburu anggota geng disebabkan telah berkhianat, akhirnya pria tersebut berhasil ditangkap anggota geng. Pada malam hari, pria yang telah berkhianat langsung dikubur hidup-hidup. Ternyata pemimpin mafia tersebut seorang mantan presiden yang bernama Wong. Beberapa hari kemudian, Ji mendatangi sebuah galeri yang dimiliki wanita cantik yang bernama Eunha. Ji berencana akan berinvestasi dan berniat akan memajang lukisan wanita yang dia cintai. Saat pulang, Koin mengatakan pada Ji mengapa mau berinvestasi di tempat tersebut dengan uang yang sangat banyak. Padahal Ji tidak memiliki uang sebanyak itu. Tapi Ji mengatakan kalau dia memiliki rencana untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Cuman dia membutuhkan seorang hacker profesional dan sekarang telah dikantongi namanya. Di tempat lain terlihat seorang hacker yang bernama Prank Jongbe sedang meretas sistem swalayan yang diperintahkan seseorang. Keesokan harinya, Ji dan Koin menemui Jongbe untuk mengajaknya bekerja sama. Biarpun sebelumnya Ji mengetahui kalau Jongbe sering melakukan kecurangan dengan semua rekannya. Pada siang harinya, mereka langsung menyewa sebuah gudang untuk memulai aksinya, serta mempersiapkan segalanya. Ternyata Ji berencana mencuri di sebuah toko perhiasan. Akan tetapi, Ji harus mengetahui jenis brankas yang digunakan toko perhiasan tersebut. Karena setiap brankas memiliki sistem kerja yang berbeda dengan yang lain. Di kediaman Pres Wong, terlihat dia sangat kesulitan menemukan seorang hacker yang mampu menyelesaikan tugasnya untuk membuka sebuah brankas. Karena dia berencana akan mencuri uang dengan skala besar. Keesokan harinya, Ji bertemu dengan Eunha membicarakan rencana investasi di galeri miliknya di sebuah restoran. Saat berbicara, Ji melihat kalung berlian yang dimiliki Eunha dan mengatakan kalau kalung berlian tersebut memiliki harga yang tinggi dan menjelaskan secara rinci asal-usul berlian tersebut. Ji mengajak Eunha mencek berapa harga berlian miliknya ke toko perhiasan karena
Ji mengatakan berencana akan membelikan hadiah yang sedikit sama dengan kalung berlian yang dimiliki NH untuk orang yang dia cintai. 딱 봐도 보통 애가 아닌데 뭐예요? Di toko berlian pertama, pemilik toko mengatakan kalau berlian yang dimiliki NH sangat mahal dan langka. Pemilik toko mengajak Ji dan NH ke ruangan khusus berlian yang dimilikinya. Akan tetapi, Ji menolak dan berencana akan pergi. Saat akan pergi, Ji sengaja menaruh sebuah koper di bawah kursi tempat duduknya dan pergi. Ji dan NH kemudian ke toko kedua. Setelah mencek berlian milik NH, mereka ditawari melihat-lihat berlian di ruangan khusus miliknya. Kali ini, Ji dan NH menyetujui dan masuk ke dalam. Di dalam ruangan, Ji malah memperhatikan brankas berlian milik toko tersebut. Ji mengetahui kalau brankas tersebut berasal dari Swiss dengan kode seri M. Ternyata Ji berencana akan membobol toko perhiasan yang kedua, dan yang pertama hanyalah sebagai pengalihan saja. Pada malam harinya, Koin memulai aksinya pura-pura mabuk dan mengacau sambil menempelkan alat peledak di toko perhiasan yang pertama hingga mengaktifkan alarm toko yang membuat polisi segera datang. Jongbe yang berada di markas segera mengaktifkan alat yang ditaruh Ji di bawah kursi hingga mengeluarkan asap agar para polisi mengira toko tersebut terjadi kebakaran. Di toko perhiasan yang kedua, Ji dan Koin segera melancarkan aksinya, masuk dan membobol brankas di sana. Jongbe dari markas meretas CCTV dan alarm yang berada di toko tersebut. Dengan kemampuan Ji dan Koin, tidak butuh waktu lama, mereka berhasil menguras semua isi brankas. Pada pagi hari, di kediaman Praswong, dia terkejut melihat berita kalau ternyata toko perhiasan yang dibobol semalam adalah miliknya. Akan tetapi, dia tidak marah, malah tersenyum karena dia merasa telah menemukan seseorang yang berhasil membobol brankas miliknya dengan begitu mudah. Tentu saja, dia berencana merekrut orang tersebut untuk melancarkan aksi besar miliknya. Praswong segera memerintahkan para anggotanya mencari tahu siapa orang yang telah melakukan itu semua. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil mengetahui dan masuk ke gudang markas Ji dan menyandra sahabat Ji. Ketika Ji datang terlambat, dia mencoba melawan mereka. Akan tetapi, Ji tidak mampu menghadapi anggota Praswong karena dia bukanlah seorang petarung. Praswong mengatakan kalau toko yang dibobol Ji adalah miliknya. Mengetahui kemampuan Ji dan teman-temannya, Praswong mengajak mereka semua untuk bergabung. Akan tetapi, Ji menolaknya. Keesokan harinya, Praswong kembali menawarkan kerjasama Ji dan teman-temannya dengan imbalan yang sangat besar karena Praswong berencana akan mencuri uang hasil pencucian pemerintah yang disimpan di sebuah gudang bea cukai Icheon. Jika Ji dan teman-temannya menolak, Praswong mengancam akan membunuh mereka semua. Mendengar penawaran Praswong dan ancaman yang akan dilakukannya, Ji dan teman-temannya menyetujui. Praswong meyakinkan Ji dan teman-temannya kalau tempat tersebut memiliki tingkat keamanan paling sempurna se-Asia. Beberapa saat kemudian, Praswong menemui Jongbe, mengajaknya untuk bekerja sama mengkhianati Ji dan Koin dengan imbalan yang sangat besar. Karena Praswong juga mengetahui kalau Jongbe sangat mudah berkhianat dengan sahabat sendiri. Pada malam hari, Ji duduk seorang diri sambil mengingat seorang bapak tua yang melatihnya dahulu menjadi seorang ahli pembobol brankas. Ternyata bapak tua tersebut adalah ayah NH. Ketika itu, dia berkata, tidak ada kesuksesan seorang pencuri karena pencuri selamanya tetap seorang pencuri.
Keesokan harinya, Ji kembali bertemu dengan NH, membahas rencananya membuat proyek galeri di Abu Dhabi untuk mengadakan pagelaran di sana dengan mengundang para seniman di seluruh dunia. Di markas Press Wong, Ji dan sahabatnya memulai rencana pencurian dan mempersiapkan segalanya. Ko-in membuat bom untuk dipasang di lokasi bea cukai untuk pengalihan. Jong-bae mencari tahu sistem keamanan yang berada di sana untuk meretasnya agar pihak bea cukai merasa sistem terjadi kesalahan yang membutuhkan waktu beberapa saat untuk memulihkannya kembali. Di markas Wong, Ji terus berupaya mencari tahu cara membuka brankas buatan Israel yang telah dipersiapkan Press Wong. Di sisi lain, terlihat anggota Press Wong memberikan sebuah berkas padanya. Ternyata dari informan Press Wong mengetahui kalau Ji memiliki hubungan dengan ayah NH. Tampaknya Press Wong ada hubungan masa lalu dengan ayah NH. Keesokan harinya, Ji kembali bertemu dengan NH. Di sana, Ji mengungkapkan hal sebenarnya kalau sebelumnya diketahui ayah NH meninggal akibat kecelakaan. Padahal kronologi sesungguhnya ayah NH telah dibunuh seseorang. Mengetahui kebenaran tersebut, NH sangat marah pada Ji karena tidak memberitahu sebelumnya. Dalam keadaan marah, NH pergi menaiki mobilnya. Akan tetapi tanpa dia sadari, seseorang menyekap NH yang ternyata anak buah Press Wong. Keesokan harinya, Press Wong, Ji, dan teman-temannya memulai aksi pencurian uang di gudang pelabuhan bea cukai Incheon. Jong-bae memulai aksinya meretas sistem keamanan gudang pelabuhan Incheon. Bersamaan, Press Wong meledakkan bom yang telah disiapkan di gudang tersebut yang jauh dari brankas agar para polisi berfokus pada ledakan. Dalam situasi kepanikan, Ji Ko-in dan salah seorang anggota Press Wong masuk ke ruangan brankas. Jong-bae memberitahu kalau waktu pemulihan sistem keamanan yang telah diretas hanya 45 menit. Untuk itu, Ji dan Ko-in harus secepat mungkin menyelesaikan tugasnya. Dengan kemampuan Ji yang sudah sangat matang, dia berhasil membuka brankas. Dan segera membawa semua uang tersebut menggunakan mobil box dan kapal boot menuju dermaga berulang-ulang karena uang tersebut sangat banyak. Di sisi lain, detektif Wong juga telah sampai di lokasi pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi telah terjadi ledakan di sana. Detektif Wong segera masuk ke dalam gudang bea cukai untuk memeriksa kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Untungnya, Ji dan Ko-in mengetahui kedatangan polisi dan segera bersembunyi sambil membawa uang yang kedua kalinya. Jong-bae segera menginformasikan pada Ji dan Ko-in waktu riset pengamanan gudang bea cukai hampir selesai. Dengan cepat, akhirnya mereka berhasil lolos keluar dari gudang tanpa diketahui sedikitpun. Di tepi dermaga, saat Ji dan Ko-in serta anak buah Press Wong memindahkan uang ke kapal boot, Jong-bae memberitahu kalau polisi patroli sedang mengarah ke lokasi mereka. Dengan cepat, Ji langsung mengalihkan perhatian polisi agar mengejarnya. Ternyata, Ji memiliki rencana lain
yang diketahui Preswong. Ji segera menuju ke sebuah ruangan komputer di kantor bea cukai pelabuhan. Saat Ji menulis sebuah laporan, tiba-tiba Preswong datang dan langsung menurunkan pistol pada Ji. Di sana, Preswong mengungkapkan kalau ayah NH dia yang telah membunuhnya, karena waktu itu dia menolak bekerja sama untuk mencuri uang di gudang bea cukai Icheon. Biarpun ayah NH sahabatnya, dia tetap membunuhnya. Padahal dia satu-satunya orang yang mampu membobol brankas pada waktu itu. Preswong juga mengatakan kalau saat ini NH sedang dia tawan. Ji diperintahkan Preswong untuk membawa bom dan menyerahkan diri pada polisi. Kalau tidak, NH akan dihabisi. Karena tidak ada pilihan, Ji menuruti perintah Preswong. Setelah Ji pergi membawa mobil yang berisi bom, Preswong langsung menghubungi polisi setempat, mengatakan kalau orang yang telah membom pelabuhan masih berada di pelabuhan bea cukai. Polisi akhirnya menemukan Ji dan mengejarnya. Ji berhenti di tepi dermaga karena tidak bisa kabur. Saat keluar mobil sambil membawa bom, Ji langsung melompat ke laut dan tertembak oleh polisi. Preswong juga langsung meledakkan bom yang dibawa Ji. Dari peristiwa tersebut, Preswong memberitahu Ko-in dan Jong-bae kalau Ji telah tewas. Mendengar berita tersebut, Ko-in langsung terkejut dan bersedih. Akan tetapi, Jong-bae sangat senang dan mengatakan dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari kematian Ji. Mendengar ucapan Jong-bae, Ko-in langsung memukulnya. Akan tetapi, Jong-bae segera bangkit dan menusuk Ko-in hingga tewas. Anak buah Preswong yang melihat kejadian tersebut hanya membiarkannya karena Jong-bae berada di posisi mereka. Akhirnya semua uang tersebut sampai di gudang milik Preswong. Akan tetapi inilah yang diterima Preswong. Saat Preswong melihat semua uang miliknya, dia terkejut karena semua uang tersebut sebuah kupon berbentuk uang. 노인네들 지갑 털어. Tidak berselang lama, Ji menghubungi Preswong yang terlihat dia baik-baik saja. Ji menjelaskan kalau saat ditembak di tepi dermaga, yang menembak adalah teman Ji menggunakan senjata khusus yang telah dirakitnya sendiri. Bahkan sebelumnya Ji juga telah mengirim beberapa bukti kejahatan Preswong pada detektif Wong, termasuk rekaman percakapan kesaksian Preswong telah mengubur hidup-hidup anak buahnya menggunakan semen, termasuk patung yang telah dijual Ji pada musim pelelangan yang dibeli Preswong telah diberi alat penyadap. Ji telah memperhitungkan segalanya dengan matang sebelum pertemuan Ji dan sahabatnya dengan Preswong. Mengetahui penjelasan dari Ji, Preswong tampak ketakutan dan segera pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, polisi langsung datang dan masuk ke tempat kediaman Preswong. Dengan pengalihan yang dilakukan anak buah Preswong, dia segera kabur. 아, 걸렸다 이거지? Di ruangan lain, terlihat NH masih dikurung di sebuah ruangan.
Tidak berselang lama, Jong Bae datang dan langsung menyelamatkan NH. Ternyata Jong Bae tidak pernah mengkhianati Ji dan Ko In. Pada saat pembunuhan Ko In, itu semua adalah settingan. Pisau dan darah yang digunakan semuanya adalah palsu. Setelah NH diselamatkan, Jong Bae dan Ko In datang ke gudang milik Press Wong, menyamar sebagai polisi untuk membawa semua barang bukti kasus kriminal yang dilakukan Press Wong. Di tempat berbeda, Ji berhasil menabrak mobil Press Wong yang hendak melarikan diri. Ji mengatakan semua kebusukan Press Wong telah selesai, dan ini pembalasan bagi orang yang telah membunuh orang yang saya hormati. Press Wong pun ditangkap oleh polisi. Di markas Ji, ternyata Jong Bae dan Ko In membawa semua uang tersebut ke markasnya. Dengan kejeniusan Ji, uang kupon tersebut sebenarnya adalah uang asli yang sengaja diberi tinta khusus untuk menciptakan label kupon. Bahkan, tidak semua uang asli itu diberi tinta, hanya sebagian depannya saja saat Press Wong memeriksa uang tersebut. Ji dan teman-temannya bergembira menyemprotkan alkohol yang membuat tinta tersebut menjadi hilang. Keesokan harinya, terlihat NH berada di daerah Abu Dhabi, tempat galeri pameran miliknya. Dia terkejut melihat kalung serta lukisan dirinya yang terpampang di sana. Ternyata Ji yang telah melakukan itu semua sebagai bentuk kalau NH adalah orang yang dia sayangi. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.